Saya Nirwana. Saya Nisa Inallah. Saya Nining. Kami dari kelompok 8. Yeay! Halo teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 8 dalam mata kuliah Antropologi Kesehatan. Sekarang kita sedang ada di daerah Bundaran Gubernur untuk melakukan wawancara terkait kasus yang kami angkat dalam tugas antropologi kali ini. Adapun kasus yang kami angkat yaitu mengenai mandi malam bisa menyebabkan penyakit. Nah, di sini kita akan tanya-tanya nih kepada pengunjung ataupun para pedagang yang ada di sini tentang pendapatnya mengenai topik kasus kali ini. Halo, permisi Kak. Sebelumnya perkenalkan kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Halu Oleo. Izin mengambil waktu sebentar Kak untuk wawancara, boleh? Sambil direkam enggak apa-apa ya Kak? Oke, sebelumnya Kak namanya siapa? Rires. Kak, jadi di sini kita mau tanya sedikit Kak tentang masalah mandi malam. Kakak itu percaya enggak kalau mandi malam itu bisa menyebabkan penyakit? Percaya? Kakak percaya karena apa? Pertama itu kan seperti yang saya dengar itu biasa katanya bisa menyebabkan paru-paru basah. Kata orang tua saya itu bisa, kan saya sendiri punya penyakit asma, itu bisa menyebabkan kambuhnya asma saya. Itu saja ya Kak, terima kasih banyak atas waktunya. Waktunya sebentar. Om, namanya kita siapa? Iya. Ruslan. Oh, Ruslan. Kalau boleh tahu Om, kita percaya kalau mandi malam itu bisa menyebabkan sebuah penyakit. Maksudnya gimana? Ya, kita percaya kalau mandi malam itu bisa menyebabkan penyakit. Iya. Kalau boleh tahu penyakit apa yang bisa menyebabkan, kalau Om tahu sih? Biasanya itu cuma reumatik biasa. Reumatik. Ya, biasa juga dari pengaruh jantung, biasa bergetar, biasa. Lalu kalau boleh tahu Om dari suku apa? Saya orang Mandalika, orang Mataram, Mataram. TB. Kalau dari kan di Mataram sendiri itu kalau macam penyakit kayak rematik atau penyakit jantung begitu, kayak ada pengobatan tradisionalnya begitu dari Mataram sendiri yang Om tahu. Yang setahu saya, yang biasa saya alami, saya itu kalau mau kena begitu langsung saya mandi di air laut saja. Mandi air laut? Kalau saya nggak tahu juga kalau yang lain. Kalau saya cuma itu di berenang di air laut saja. Kan itu kalau air laut itu nggak mudah orang kena reumatik, nggak mudah kena orang sakit jantung. Terima kasih sebelumnya Om. Maaf ganggu waktunya. Nggak apa-apa. Kita bengok ini. Ya, bagaimana Mbak? Sebelumnya perkenalkan kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ya, Nama kalau boleh tahu nama Om siapa Om? Aji. Oke. Aji. Menurut pendapatnya Om, mandi malam itu bisa menyebabkan penyakit. Iya, bisa memang linu-linu begitu, kayak rematik, kaki-kaki semut-semutan begitu. Tak pernah mandi malam. Sering mandi malam jam 1. Tapi yang kita rasa itu yang kadang linu-linu. Tangan berkeringat begitu toh. Gak mandi malam. Kalau mandi malam ya enggak. Makanya saya enggak pernah mandi malam sekarang. Berarti dulu sering, sekarang sudah. Iya, sudah enggak. Kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Bu, bisa Bu meminta waktunya untuk kita wawancarai Bu? Waalaikumsalam. Ya begini, masalah apa kita tanyakan?
Langsung saja Bu ke pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama Bu, apakah Ibu percaya bahwa mandi malam itu dapat menyebabkan berbagai penyakit Bu? Ya, itu masalah itu saya percaya. Kalau Itu boleh kan, tahu Bu, penyakit apa yang Ibu percayai? ya biasa paru-paru basah. Oke Bu. Tiga. Ibu sendiri Bu, Ibu sering mandi malam Bu? Saya tidak sering mandi malam. Kalau keluarga Saya Bu, itu paling jam 7 toh, jam 7. keluarganya Ibu Bu, apakah anak-anaknya Bu dilarang juga untuk mandi malam atau Iya, gimana Bu? saya larang karena itu mempengaruhi penyakit paru-paru basah. Kalau boleh tahu kan Ibu percaya kalau mandi malam itu bisa menyebabkan paru-paru basah. Iya. Kalau menurut yang Ibu tahu dari segi kesehatan kenapa bisa begitu Bu dikena paru-paru basah? Kalau yang pernah Ibu dengar? Ya karena tugas puskesmas Poasia itu sering datang di rumah karena bapak suami saya stroke. Ya sudah 4 tahun. Ya karena itulah datang sering petugas kesehatan. Petugas kesehatan Iya, yang larang langsung iya, begitu Bu? iya. Atas dasar apa katanya? Apa Ya, ada dasar- riwayat penyakit atau Iya karena itu bapaknya karena sudah ditahu dia itu toh. Ya. Itu. Iya, Bu. Iya. Itu saja Bu, terima kasih. Iya, Bu. terima kasih Waktunya. banyak. Semoga Iya. sehat-sehat terus. Iya. Nirwana Om dari Nirwana, Komining. Pak Budi, Nanang Om. Budi, iya, iya cantik-cantik semua ini. Terima kasih Om. Jadi Om kita mau tanya mengenai mandi malam. Om percaya enggak kalau mandi malam itu menyebabkan penyakit? Saya nggak percaya. Enggak percaya Om. Iya. Kan biasanya banyak orang bilang mandi malam nanti kena rematik atau paru-paru basah begitu Om. Iya, jadi begini, kalau pribadi saya, alhamdulillah, hari ini Desember usia 60 tahun. Alhamdulillah belum pernah saya merasakan sakit apa. Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah saya masuk rumah sakit. Pokoknya saya pinjam rumah sakit saya jumpa orang sakit. Tapi pribadi alhamdulillah. Tapi Om rutin mandi malam. Iya, kalau saya pulang harus mandi malam. Kalau Tergantung caranya kita gimana. Jangan langsung siram satu kali. Basahi kaki dulu, basahi yang biasa sensitif, dada, bahu, kepala, baru mandi. Jangan langsung siram begitu, biasa orang drop kan. iya. Tapi biasanya kalau kita mandi malam Om, airnya air hangat begitu atau air biasa? Dingin, air biasa. Air biasa? Biasa. Jam-jam berapa biasanya Om? Biasa tergantung pulang di rumah, jam 10, jam 11, jam 1, nggak terbatas. Tapi enggak, kalau misalnya sudah mandi malam langsung tidur atau tunggu beberapa saat dulu begitu? Oh, kalau masalah itu ya kalau sudah mandi kan agak lama baru ngantuk. Iya. Jadi tujuannya juga kita tadi itu mau meluruskan mitos di masyarakat Om, karena banyak yang bilang nanti kena rematik atau paru-paru basah. Masalah penyakit, kalau masalah penyakit tergantung dari sebelum kita lahir semua sudah ada di sini. Digariskan. Sehingga kita dikasih nyawa lahir dan mempertanggungjawabkan semua karena kita mengakui apapun yang terjadi sama kita itulah. Jadi tergantung pribadinya masing-masing. Ya, kalau tentang nanti mati malam baru rematik apa semua enggak lah. Karena saya ini Desember 60 tahun. Mandi malam sudah sejak dulu. Oh, sejak dulu. Namanya di kampung. Di mana Om? Namanya di kampung dulu kan? Dia di daerah mana? Konawe. Konawe. Dalam istilah medis, rematik disebut dengan rheumatoid arthritis. Gangguan kesehatan ini masuk ke dalam kelompok penyakit autoimun. Ini kondisi di mana sel-sel pertahanan tubuh menyerang organ tubuh. Dalam kasus rematik, bagian yang lebih banyak diserang adalah persendian. Hal ini disebabkan oleh cairan pelumas sendi mulai berkurang produksinya, sehingga mudah timbul peradangan sendi.
Beberapa gejala yang dapat dialami oleh pasien rheumatoid arthritis adalah bengkak, nyeri, dan kemerahan pada sendi. Lantas, apakah mandi malam hari menyebabkan rematik? Hal tersebut ternyata tidak benar alias mitos belaka. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penyakit rematik termasuk ke dalam penyakit autoimun, di mana sistem kekebalan tubuh menyerang tubuh itu sendiri. Akan tetapi, bukan berarti para penderita rematik bisa sering mandi malam. Ya, hal ini karena ada bahaya mandi malam hari bagi penderita rematik sendiri, yakni dapat memperparah keluhan nyeri sendi. Mengapa demikian? Rasa dingin yang muncul karena mandi saat malam hari akan membuat nyeri sendi semakin parah. Dengan demikian, larangan mandi malam menyebabkan rematik hanyalah mitos saja. Akan tetapi, apabila Anda penderita rematik, sebisa mungkin hindarilah kebiasaan mandi malam hari. Kalaupun terpaksa mandi, pilihlah air hangat untuk menghindari kekambuhan nyeri pada sendi. Seperti yang telah dijelaskan pada laman resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau Kominfo, bahwasannya informasi mengenai mandi malam dapat menyebabkan paru-paru basah adalah hoaks alias mitos. Faktanya hingga kini tidak ada bukti ilmiah yang membuktikan bahwa mandi malam dapat menyebabkan paru-paru basah. Paru-paru basah sebenarnya adalah istilah yang digunakan dalam menggambarkan adanya peradangan pada paru-paru yang menyebabkan terbentuknya timbunan cairan di jaringan paru. Ada beragam hal yang dapat menginfeksi paru-paru sehingga menyebabkan seseorang menderita paru-paru basah. Yang pertama, infeksi bakteri. Bakteri yang paling umum yang dapat menyebabkan paru-paru basah adalah Streptococcus pneumonia. Paru-paru basah ini biasanya terjadi karena penularan kuman dari orang lain ataupun penggunaan alat ventilator dalam jangka panjang. Yang kedua, infeksi virus. Infeksi virus yang bisa menimbulkan penyakit flu, bronkitis ataupun bronkiolitis adalah penyebab utama paru-paru basah pada balita. Yang ketiga, infeksi jamur. Paru-paru basah karena infeksi jamur biasanya dialami oleh orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah dan biasanya terjadi karena menghirup kotoran burung ataupun jamur dari tanah. Selain infeksi, paru-paru basah juga dapat terjadi akibat hal lain, misalnya pneumonia aspirasi yang terjadi akibat masuknya benda asing ke dalam cairan lambung, air liur, makanan atau minuman ke dalam sistem pernapasan, sehingga menimbulkan gangguan pada paru-paru. Sehingga tak ditemukan kaitan antara mandi malam dapat menyebabkan paru-paru basah, sehingga informasi ini hanya mitos belaka yang berkembang di masyarakat. Hasil dari halasehat.com, mandi malam hari justru memberikan beberapa manfaat bagi kesehatan. Di antaranya yang pertama, meningkatkan kualitas tidur. Mandi malam termasuk dalam tips memiliki tidur sehat yang dianjurkan oleh National Heart, Lung, and Blood Institute Amerika Serikat. Mandi malam, terutama dengan memakai air hangat, akan membantu menurunkan suhu tubuh. Penurunan suhu tubuh inilah yang akan membantu merasa lebih rileks dan cepat mengantuk. Yang kedua, terhindar dari stres. Dengan mandi malam, Anda juga akan mendapatkan manfaat terhindar dari stres serta kecemasan. Mandi di malam hari akan merangsang produksi senyawa endorfin dan noradrenalin di dalam tubuh. Kedua senyawa tersebut dapat memberikan efek yang serupa dengan obat antidepresan, sehingga dapat merasa lebih rileks dan tenang. Ketiga, membantu menurunkan tekanan darah. Sebuah penelitian dari Journal of Biological and Medical Rhythm Research mengungkap pengaruh mandi malam dengan air hangat pada lansia. Ternyata, mandi air hangat selama 11-15 menit sebelum tidur membantu menurunkan tekanan darah. Yang keempat, baik untuk kesehatan kulit, karena mandi malam hari setelah berkegiatan seharian dapat membersihkan penumpukan keringat, minyak, dan sel-sel kulit mati. Jika ingin mandi di malam hari, perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, sebaiknya mandi dilakukan minimal 1-2 jam sebelum tidur. Yang kedua, durasi mandi sebaiknya tidak lebih dari 10-15 menit. Yang ketiga, disarankan menggunakan air hangat agar meningkatkan kualitas tidur. Yang keempat, jika harus menggunakan air dingin, pastikan kondisi tubuh sedang fit
dan dapat beradaptasi dengan suhu. Yang kelima, pastikan tidak langsung mandi setelah melakukan aktivitas fisik berat dan suhu tubuh sedang panas. Diamkan beberapa saat terlebih dahulu sebelum disiramkan dengan air. Yang setahu saya, yang biasa saya alami, saya itu kalau mau kena begitu langsung saya mandi di air laut saja. Berendam air laut memiliki segudang manfaat untuk mendukung kesehatan manusia. Berdasarkan fakta empiris, air laut mengandung banyak kandungan mineral alami yang sangat diperlukan tubuh dalam menjalankan hidup sehat, terutama masalah yang dirasakan pada pembuluh darah, saluran pernapasan, dan paru-paru. Alasannya, komposisi air laut serupa dengan plasma darah meliputi vitamin, garam mineral, dan asam amino. Air laut juga mengandung mikroorganisme yang menghasilkan antibiotik, antimikroba, dan zat antibakteri aktif.